basa ini kita langsung saja ke sejarah. Tokoan terpelajar orang Papua pada tahun 1944 sampai dengan 49. Tahun 1960-an, para politisi dan negarawan Papua Barat yang terdidik lewat sekolah polisi dan sebuah sekolah praja atau disebut dengan Better School di Jayapura, Hollandia dengan mendidik 400 orang antara tahun 1944 sampai dengan 49. Mereka ini mempersiapkan kemerdekaan Papua Barat. Selanjutnya atas desakan para politisi dan negarawan Papua Barat yang terdidik, maka pemerintah Belanda membentuk Neguinea atau Dewan Neguinea. Pendiri sekolah ini yaitu J.P. van Exout oleh banyak orang Papua yang dijuluki Father der Pipes atau Bapak orang Papua. Dan kemudian dari Komite Neguinea atau Dewan Neguinea ini membentuk manifesto negara West Papua, membentuk atau melahirkan, yaitu pada saat itu yang pertama mereka menentukan nama negara, yaitu saat ini Papua Barat, yang berjuang hingga detik ini. Terus menentukan lagu kebangsaan, yaitu Hai Tanahku Papua, di mana lagu ini dinyanyikan pada saat bersamaan dengan pengibaran bendera bintang kejora pada tanggal 1 Desember tahun 1961. Terus menentukan bendera negara, yaitu bintang kejora. Bintang kejora adalah bendera bangsa West Papua, namun seringkali disebut atau banyak orang disebut dengan bendera OPM. Padahal dalam bendera bintang kejora itu melambangkan semua bangsa Papua atau seluruh rakyat Papua yang tergolong dalam 7 suku wilayah adat itu termasuk. Terus menentukan bahwa bendera bintang kejora akan dikibarkan pada 1 November tahun 1961. Namun karena tidak disetujui, akhirnya ditunda, kibarkan 1 Desember tahun 1961. Itu adalah hari kebangsaan atau hari kemerdekaan Papua dengan lambang merah burung mampu, terus semboyannya One People One Soul. Akan tetapi kemerdekaan itu hanya berumur 18 hari, karena pada tanggal 19 Desember tahun 1961 Presiden Soekarno mengeluarkan dekret komando atau Tri Komando Rakyat di Alun-Alun Utara Jakarta. Isinya adalah gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda kolonial. Nah, di sini terlihat bahwa di Papua itu sudah terbentuk negara, karena secara tidak sadar Soekarno mengatakan bahwa negara boneka buatan Belanda, terus kibarkan sang merah putih di Irian Papua Barat, tanah air Indonesia. Bersiaplah untuk mobilisasi guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air bangsa. Di sini adalah awal mula, dan selanjutnya 15 Agustus tahun 1962, New York Agreement atau Perjanjian New York, yang dimana antara Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat melakukan penandatanganan tanpa melibatkan orang Papua, sehingga orang Papua sering disebut dengan perjanjian ilegal atau tidak sah, karena mereka membahas tentang kehidupannya orang Papua yang akan berlangsung di atas tanah Papua itu, tapi tidak melibatkan orang Papua sama sekali. Nah, di sini juga ia mengatur tentang pelaksanaan PPRA atau prosedur pelaksanaan PPRA itu. Namun pada saat pelaksanaan PPRA nyatanya tidak sesuai dengan perjanjian New York Agreement. Juga setelah New York Agreement pada 30 September itu mereka melakukan perjanjian Roma. Perjanjian Roma ini sangat bertentangan sekali dengan perjanjian New York Agreement, di mana dalam melakukan perjanjian Roma Agreement pun tidak melibatkan orang Papua, sehingga orang Papua menganggap bahwa setiap perjanjian yang dilakukan
uh, antara kolonial Indonesia, terus kolonial Belanda juga imperialis Amerika, bisa disebut dengan perjanjian antara pencuri sama pencuri atau penjajah sama penjajah. Pasal-pasal yang mengatur tentang PPRA tahun 1969 itu terdiri dari 29 pasal yang mengatur 3 macam hal. Di antaranya pasal 14 sampai dengan 21 mengatur tentang penentuan nasib sendiri atau self determination yang didasarkan pada praktek internasional, yaitu satu orang satu suara atau one man one vote. Dan pasal 12 dan 13 yang mengatur transfer administrasi PBB kepada Indonesia yang kemudian dilakukan pada 1 Mei tahun 1963. Dalam Indonesia dikatakan hari integrasi atau hari kembalinya Papua Barat ke dalam bingkai NKRI. Namun Papua Barat menganggap bahwa hari integrasi ini ilegal atau tidak sah atau melanggar cacat hukum dan moral. Pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan-peraturan atau prosedur dalam perjanjian New York Agreement membahas tentang penentuan nasib sendiri. Juga pemindahan wilayah administrasi PBB kepada Indonesia. Selanjutnya 30 September tahun 1962 dikeluarkan Roma Agreement perjanjian atau perjanjian Roma. Intinya Indonesia mendorong pembangunan dan mempersiapkan pelaksanaan Acts of Free Choice, tindakan pilihan bebas di Papua pada tahun 1969. Namun dalam praktek Indonesia mobilisasi militer secara besar-besaran ke Papua untuk meredamkan gerakan pro merdeka rakyat Papua. Hal ini terbukti bahwa pelaksanaan PPRA tidak sah atau tidak demokratis, karena pada saat itu mobilisasi militer secara besar-besaran sehingga pelaksanaan PPRA di bawah tekanan militer Indonesia. Selanjutnya 1 Mei tahun 1963 hari aneksasi. Aneksasi 1 Juli tahun 1963. Pemindahan pengelolaan administrasi wilayah di bawah tangan kolonialisme Indonesia, menyerahkan kekuasaannya kepada Indonesia. Selanjutnya pemerintah Indonesia mulai menempatkan pasukan militernya dalam jumlah besar di seluruh tanah Papua. Akibatnya hak politik dan hak asasi manusia dilanggar secara brutal dan luar batas kemanusiaan. Di mana di sini orang Indonesia menganggap bahwa 1 Mei tahun 1963 adalah hari integrasi bangsa Papua ke dalam wilayah bingkai NKRI. Tetapi nyatanya hari aneksasi adalah ilegal karena di bawah tekanan militer dan yang sangat brutal dan melanggar hak-hak rakyat Papua. Selanjutnya kita masuk ke organisasi Papua Merdeka atau PPM, atau yang saat ini disebut OPM, Organisasi Persiapan Papua Merdeka atau OPPM, atau Tentara Pembebasan Nasional atau TPNAL. Republik Papua Barat lahir di Manokwari sejak perlakuan militer Indonesia di Papua, marginalisasi, demokrasi, dan atas intimidatif dan manipulatif PPRA tahun 1969. Dan di sini terbukti bahwa perjuangan TNPB adalah murni dari rakyat Papua melawan marginalisasi, demokratis, atas intimidatif dan manipulatif PPRA tahun 1969. Sehingga kita perlu mengetahui bahwa TPNAL atau TNPB
adalah perjuangan murni dari rakyat Papua yang lahir karena kekerasan militerisme Indonesia terhadap rakyat Papua dan membela hak-hak dan martabat rakyat Papua yang diinjak-injak oleh negara kolonial Indonesia. Negara kolonial Indonesia mencap OPM sebagai KKSB, separatis, juga teroris, tidak sesuai. Karena lahirnya OPM atau OPPM juga terkenal adalah perjuangan murni dari rakyat atau bagian dari rakyat untuk menentukan nasib sendiri, sebagaimana sudah menjamin dalam UUD 45 alinea pertama. Sebagai bentuk perlawanan OPPM terjadi tahun 1965 di Arfai, Manokwari, dipimpin oleh Lodwig dan Barnes Mancanan. Beberapa masyarakat suku Biak dipimpin oleh Permanas atau Feriawau. Militer Indonesia sengaja menghilangkan kata persiapan sehingga terbentuklah nama OPM, Organisasi Papua Merdeka. Dari sini kita mengetahui bahwa perlawanan OPM atau peperangan OPM itu bukan dari tahun kemarin atau bukan baru-baru ini, namun sudah ada pada tahun 1965 di Arfai, Manokwari, yang beberapa rakyat melakukan perlawanan terhadap militer Indonesia. Kita masuk lagi ke penandatanganan PT Freeport di bawah rezim Presiden kedua Soeharto. Kontrak pertama 7 April tahun 1967. Freeport MC McMoran, sebuah perusahaan Amerika Serikat, mendatangani kontrak kerja dengan pemerintah Indonesia. Kontrak kerja kedua ditandatangani pada tanggal 30 Desember tahun 1991. Ini terjadi 2 tahun sebelum PPRA tahun 1969 dilaksanakan di Papua Barat. Di sini terjadi kejanggalan juridis karena Papua Barat dari tahun 1962 sehingga tahun 1969 dapat dikategorikan dalam daerah sengketa. Dan di sini terlihat jelas bahwa pelaksanaan PPRA tahun 1969 itu demi kepentingan ekonomi politik. Juga Indonesia menduduki wilayah Papua atau di atas tanah Papua itu kepentingan ekonomi politik, karena sebelum melaksanakan PPRA sudah terjadi penandatanganan untuk mengeksploitasi sumber daya alam di atas tanah Papua. Selanjutnya PPRA 14 Juni sampai 2 Agustus tahun 1969. Pelaksanaan PPRA ini tidak sah karena dilaksanakan dengan sistem musyawarah, sistem lokal Indonesia. Tidak melalui atau sesuai dengan perjanjian New York Agreement. Populasi jumlah penduduk 8.000 jiwa, diseleksi menjadi 1.025 orang yang bertentangan dengan isi dan New York Agreement. Di samping itu, PPRA tahun 1969 dimenangkan oleh Indonesia lewat teror, intimidasi, penangkapan, pembunuhan, atau pelanggaran hukum, HAM, dan esensi demokrasi. Kemenangan PPRA secara cacat hukum dan moral. Dan selanjutnya, Hari Proklamasi Konstitusi dan Susunan Kabinet Bangsa West Papua. Pada tanggal 1 Juli tahun 1971, di Desa Waris, Kap Jayapura, Markas Victoria, proklamasi kemerdekaan Papua Barat. Proklamasi ini diproklamasikan oleh yang pertama Setia Vetumkoren sebagai Presiden Papua Barat dan didampingi oleh Jacob Prai sebagai Ketua Sanat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga, Dorinus Marwai sebagai Menteri Kesehatan, Pilemon Tabamilena
Yaristo Yafuai sebagai Kepala Staf Tentara Pembebasan Nasional atau TPNAL, dan yang terakhir Louis Wayoyi sebagai Komandan atau Panglima TPNAL Republik Papua Barat. Di sini kemerdekaan Papua sudah diproklamasikan tanggal 1 Juli tahun 1971 di Victoria. Dan selanjutnya negara Melanesia Barat. Di sini ada deklarasi juga negara Melanesia Barat itu pada tanggal 14 Desember tahun 1988. Proklamasi negara Melanesia Barat yang dilakukan oleh Thomas Wanggai bersama puluhan masyarakat di Jayapura, Hollandia mendeklarasikan kemerdekaan. Namun militer Indonesia menangkap beberapa orang penanggung jawab dan memenjarakan. Thomas Wanggai mengembuskan nafas di Cipinang, Jakarta. Jenazahnya dipulangkan ke Jayapura pada tahun 1969. Dan selanjutnya gerakan membesak oleh Arnold Clemens Up. Arnold Clemens Up dan membesak adalah fenomena dalam gerakan mahasiswa Papua. Ia lahir masa paceklik. Membesak mampu meningkatkan kesadaran nasionalisme rakyat Papua melalui kesenian dan kebudayaan. Menurut George Yunus Adjonro atau GCA, Arnold C. Up adalah dalam masa mahasiswa sering ikut aksi memprotes tentang PPRA tahun 1969 dan jaminan ruang demokrasi bagi rakyat Papua. Kemudian Indonesia takut atau supaya dan gerakan seniman. Lalu militer Indonesia membunuhnya pada 26 April tahun 1984 dengan cara menyebab Arnold Clemens Up. Dan di sini melakukan protes dan aksi untuk PPRA bukan kami mengetahui bahwa bukan baru-baru ini, tapi sejak masanya Arnold Up dan kawan-kawannya sudah ada protes-protes yang dilakukan mahasiswa di mana-mana yang saat ini terjadi di luar negeri maupun di dalam negeri, juga di Papua itu sendiri. Dan selanjutnya operasi militer Indonesia di West Papua itu sejak tahun 1961 pada saat Soekarno memberangkatkan Tri Komando Rakyat pada 19 Desember itu sudah terjadi operasi. Hingga detik ini di beberapa titik daerah terjadi operasi, dan operasi-operasi ini tidak pernah diselesaikan oleh pemerintah Indonesia sesuai dengan hukum kemanusiaan dan keadilan dan lain sebagainya. Dan di sini terlihat jelas bahwa rakyat Papua muak dan marah dengan cara penanganan masalah soal Papua terhadap Indonesia atau oleh Indonesia. Karena seharusnya melakukan metode baru atau perubahan lagi atau sesuai dengan aspirasi rakyat untuk menyelesaikan masalah yang saat ini terjadi di Papua. Tapi dari tahun 1961 sampai detik ini tidak ada cara lain. Hanya yang ada itu operasi, sehingga banyak yang mengakibatkan korban jiwa, yaitu masyarakat sipil, TNPB, bahkan TNI Polri pun mengalami korban. Jadi saat ini banyak orang yang kalau mengatakan bahwa kalian orang Papua itu tidak bersyukur, orang Papua itu tidak tahu diri, padahal pemerintah Indonesia sudah memberikan jalan, sudah memberikan pembangunan dan segala macam. Itu bukan penyelesaian masalah. Itu sudah menjamin juga untuk pembangunan dan lain sebagainya, sudah menjamin juga di dalam perjanjian Euro Agreement. Jadi kita tidak bisa mengatakan hal itu, karena tidak mungkin saya setelah membangun rumahmu atau pagarmu, saya membunuh keluarga. Pastinya keluarga itu tidak terima. Lalu saya akan mendapatkan akibat dari apa yang saya buat. Dan saat ini perjuangan rakyat Papua sudah malam. Sekian dan terima kasih.